أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kurang lebih seperti ini bumi kita kalau dilihat dari kutub selatan. Bumi berputar ke timur, sehingga matahari terlihat terbit dari timur. Nah, Nusantara itu kira-kira di situ. Nusantara. Nah, kalau kita perhatikan bumi bergambar manusia Mediterranean. Mata kaki dia ini kan di Ka'bah. Ka'bah artinya mata kaki. Nah, kalau kita bikin garis melewati Ka'bah, kemudian melewati alas kakinya ini. Jadi garis awal itu kita buat seperti ini dia. Jadi tidak dari alas kaki, karena kita tidak tahu alas kaki ini apa patokannya, seberapa tebal dia. Jadi kita harus lewatkan saja dia di titik Ka'bah ini. Ini adalah nomor 14. Karena makam Ibrahim itu di nomor 14. Jadi garis itu melewati tapak, garis bawah tapak kaki ini sampai ke sini dia. Ini garis awalnya. Garis miring, jadi garis miring bukit ini dia. Tapi harus melewati Ka'bah. Dan ini kita kasih nomor 14. Nah, ternyata saudara, garis ini membelah bumi ini menjadi dua bagian. Jadi dia persis membelah bumi dia. Panjangnya 40,62. 40,62. 40.000. 4062. Nah, kalau kita perhatikan Ka'bah 1, 14 itu kan di pancoran emas.
Anda bisa bayangkan Ka'bah satu kan di pancoran emas 14. Di bawah pancoran itu, di tengahnya itu 43. Di bawah 43 itu 2. Ya, Anda harus bisa membayangkan Ka'bah satu. Nah, di atas tengah 19. Ini dia 19 nih. Jadi kalau Anda lihat dari atas Ka'bah satu, itu tengah-tengahnya kan 19. Ada ayat yang mengatakan atasnya 19. Surat 74 ayat 30. Alaiha tis'ata asyara. Nah, Anda bisa bayangkan Ka'bah satu itu kan peta. Bisa bayangin nggak? Peta. Nah, di sini kan 14. Di sini ini berapa? 30. Kalau di bawah sini 50. Nah, di sini 38. Kan 50 tambah 19 kan 19. 19 tambah 19 kan 38. Nah, dia kan pakai permata sholat ini. Ya, 50 ditambah 19 di waktu 50 19. Ini kaf ha ya ain shad nih surat Maryam. Kalau ini surat Qaf. Nah, 19 tambah 19 38 ini surat Shad. Nah, kalau di Ka'bah satu itu dia peta, atasnya ini 14 di sini kan. 14 ini kan dari 45 di sini nih 45 nih. 45 tambah 19 kan 14 ini dia. Kemudian baru turun ke bawah ya, 2 kali dia turun ke bawah sampai dia di 2. Tapi kalau di sini dia lingkaran. Itu bedanya. Nah, dia lingkaran di sini. Nah, orang ini kan dia pakai tongkat pendek dia. Reliefnya ada di Borobudur ini. Dan dia turun ke lembah semut. Sudah kita ceritakan ada semut di situ kan. Nah, kalau dia turun terus ini kan lembah.
Ternyata garis lembah ini adalah garis belah bumi. Nah, ini kan kemarin kita bikin dia kesini kan, ya ini sudah ada semut kan, ini lembah kan. Nah, semut di sini nih. Titik gulanya Taiwan. Dulu Taiwan banyak tebu. Pulau Palawan ini kakinya. Dulu kita lihat ini hancur-hancuran aja kan, terlempar dari matahari kan. Nah, ternyata dia adalah gambar semut. Nah, yang menarik itu kan di sini nih. Nah, di sepetak ini ada kota goib. Nah, ini kan tanah laut ini. Tanah laut nih yang segitiga ini. Nah, di sini nih ada kota goib Saranjana. Bayangkan. Nah, disinilah ada cerita tentang semut berbicara. Ketika semut berbicara. Bagaimana itu semut berbicara? Ini dia nih. Ini kan Filipina. Nah, ini Taiwan. Nah, ini sepetak goib sini. Ya, Pulau Palawan, kaki semut. Anda lihat ada rancangan kaki semutnya. Kaki semut. Ini dia tanah laut nih. Hingga ketika mereka berjumpa atas lembah semut. Hatta ketika hingga Iza ketika ini berjumpa atas. Dikamuskan dalam kisah Bani Israel, berjumpa kaum yang menyembah berhala atau Allah ini. Hatta iza atau Allah. Berjumpa atas. Wadi lembah Namlu ini semut. Berjumpa lembah semut. Berkata seekor semut. Semutnya betina ini. Ya ayuhan namlu. Namlu dukhulu. Hai semut-semut, masuklah. Adukhulu. Masakina. Lokasi kamu. Kediaman kamu, persembunyian kamu, masakin aku. Masuklah ke lokasi-lokasi kamu. Tidak ada kata bait di sini. Bait itu ada di laba-laba dan di lebah. Agar tidak dihancurkan kamu. Dihancurkan kamu di sini. Dihancurkan kamu oleh Sulaiman. Yang bicara itu semut. Berarti dia mengenali
baunya Sulaiman. Pertanyaannya kan, kapan dia mengenali pertama sekali bau Sulaiman? Nah, ini kota goib, ini kota goib Saranjana, posisi ini. Dan kisah ini tentara Sulaiman datang pakai jin. Serdadunya ada jin. Goib jin. Simpulannya, waktu Sulaiman kecil itu pernah bermain di lembah semut ini. Dan suka memberikan bantuan sembako ke semut-semut. Karena dia mendengar suara semut. Semut lagi krisis pangan. Waktu itu dikenali baunya dan disebar ke seluruh tentara semut. Ini namanya Sulaiman ini. Karena ibunya berteriak, "Sulaiman! Pulang! Bapakmu datang!" Nabi Daud datang, teriak ibunya, "Sulaiman!" Kenapa su? Karena su ini artinya baik. Dan mereka tidak sadar. Di sini dikamuskan tidak sadar. Jadi untuk mengkamuskan sebuah kalimat, sebuah kata, Allah membuat hal-hal yang spektakuler. Semut bicara, Nabi Sulaiman tersenyum kan. Kalau enggak terkamuskan ya. Layas urun ini. Apa itu yang Anda maksud tidak sadar? Di sini ketika orang itu menginjak semut contohnya. Wahum la yash'urun. Mengkamuskan kata tidak sadar itu enggak gampang. Sering orang berbuat sesuatu, tapi dia enggak sadar. Hidup sendiri, tidak mau mensucikan diri dengan bersedekah, dia tidak sadar. Wahum la yash'urun. Ini semut yang ngomong. Jadi Allah perlu membuat semut berbicara dan didengar oleh Sulaiman hanya untuk mengkamuskan ini nih, la yash'urun ini nih. Jadi kalau dikamuskan bagaimana contoh tidak sadar seperti orang menginjak semut. Mana pernah orang sadar menginjak semut. Jadi kamus tidak sadar itu seperti orang menginjak semut. Itu kamus dari Al-Quran. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Kuda bertanduk ini kan ada dalam mitologi Yunani. Cuma tanduknya ini goib. Enggak begitu kelihatan, tapi dia bisa pegang. Jadi waktu dia terjungkal itu, dia megang tanduk di sini. Tanduk yang dia pegang sini. Tanduk kuda ini. Ini kan ada gambar kuda di sini. Nah, Petra itu tidak di mata kaki. Nah, Petra itu di dubur. Sekitar sini ke dubur. Dubur artinya belakang. Nah, dari 14 ini, kita kan, kalau di Ka'bah 1 kan, memang turun ya di sini, turun. Az-Zukhruf. Dibuka dengan Hamim ini. Hamim. Terus turun ke bawah. Nah, dia sampai di 2. Ini dibuka dengan alif lam mim ini.
Surat Al-Baqarah. Nah, dari dua ini kan dia keluar ke Hijri Ismail dia. Tapi kalau di sini dia ke bawah dia, yaitu posisi 29. Nah, ini bagian bawah dari Ka'bah. Bagian bawah dari Ka'bah. Ka'bah 1 itu. Nah, ini Al-Ankabut. Nah, di sini dikamuskan sepetak tempat. Laba-laba mengambil sepetak tempat. Dua 29 ini dibuka dengan alif lam mim. Al-Ankabut. Sama, dua juga dua alif lam mim. Nah, kalau kita teruskan ini kan, berarti dari bawah ke sana, nah di situ 46. Posisi 46. Nah, posisi 46. Nih. Dibuka dengan hamim ini. Al-Ahqaf, Bukit Pasir. Dari 46 ini dia naik ke atas. Naik ke atas. Nah, di sini ada 13. Nah, 13 ini keluar dari perut bumi. Perut buminya 44. Ya, bagaimana mengekspresikannya? 44 itu di tengah-tengah bumi itu. Kalau di galaksi, dia pusat galaksi. Adukan. Nah, garis ini nyaris melewati Pulau Rapa Nui. Maka itu di Pulau Rapa Nui ada bilangan 13 dan 46. Jadi kita perlu lihatkan bagaimana kalau bumi ini dibelah. Nanti kita angkat ini. Posisinya gimana? Nah, di tengah-tengah ini. Surat ke-44. Dibuka dengan hamim. Jadi 13 ini datangnya dari 44 itu. Seperti ini. Nah, dari 13 ini kan naik ke atas kan. Ini kan naik ke atas terus. Nah, naik ke atas sini 30.
Maka dengan alif lam mim juga. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.